Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, bermuajahah di tempat yang berbarakah ini, tentu dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan pengajian kitab Fathul Mu'in. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk pada faslun fi salatil jamaah. Itu pasal tentang salat berjamaah. Kaidah-kaidah sambea berjamaah. Wasuriat bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Jadi salat berjamaah ini ditetapkan di Madinah pada awal kalinya atau pada pertama kalinya. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Ya, paling sedikit untuk salat berjamaah itu minimal 2 orang, imam dan 1 orang makmum. Ya. Wahia fil jumu'ati summa fi subuhiha summa fi subuhi summal isai summal asri summal zuhri summal maghribi afdalu. Maksudnya ke mapaling afdal dari sampai jamaah ke mapaling boto pahalana, mapaling utama urutannya. Pertama adalah sampai ujumaah. Itu memboto pahalana, mapaling afdal. Kemudian sampai subuh Jumat. Sampai subuh Jumat. Paipade pasrah pandai takege dan keutamaannya sama pakumbim botona sampai Jumat adalah usubuna. Ya. Wate maka tolugaina sampai subuh yang selain daripada subuh di Jumat. Mau utama gini. Kemudian maka upakaina itu sampai Isya. Boleh hemat berarti sampai Isya tani kadang sampai maghrib, waktu laga tidumbalin enggak? Tidumbalin untuk melakukan salat berjamaah. Sehingga naik pahala lagi. Wade maka 5 gaina itu sampai asar. Wara satani na sebelah kadang maki karawire, kemudian marus rai. Artinya sambeya pala kadang kita ini lalai untuk melakukan berjamaahnya, jamaah untuk sampai jamaah. Ya. Summa zuhri, kemudian salat zuhur. Summal maghribi. Terakhir adalah sampai maghrib. Ternyata sampai maghrib paling satu ipala pahalan pala kenyataannya di sini pati-pati mata templai gini paling foto jamaahnya untuk sabar jamaahnya sampai maghrib jadi pati serah pandai jamaah sekalian justru di kempoto kayak dia hari sigi sampai subuh, terutama sampai subuh di hari Jumat. Berarti sampai subuh di hari-hari makalai.
Ake justru sampai subuh mastoi. Kadang war terbalik nih deh. Untuk sampai jamaah gini, untuk sampai jamaah. Iya. Ternyata paling satoi pahala lah itu sampai jamaah di waktu maghrib. Ya, pala ingat punya mata pendek. Sampai maghrib itu kan sampai fardu. Ya, tetap lebih utama sampai daripada ibadah makalai. Ya, artinya insyaallah kita serata sampai pala de cocom de taliteke jamaah awalina sampai berjamaah na. Bahkan di mazhab Malik atau mazhab Hambali itu wajib sampai berjamaah bagi laki-laki. Iya. Tapi kalau di Syafi'i itu sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Ya, karena keutamaannya luar biasa. Nanti kita lanjut ya. Jadi itu tadi urutannya keutamaannya. Salatul jama'ati fi ada'in maktubatin la jumu'atin sunnatun muakkadah. Nah ini selain Jumat. Jadi salat berjamaah pada salat ada malangsung pernah kita ini sampai ada nih ini adaan deh. Mas sampai langsung lainnya sampai koda gitu. Lainnya sampai CP, tapi sampai langsung berdasarkan waktunya 5 waktu. Bukan salat Jumat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu yang Mas Syafi'i ini. Selain daripada salat Jumat. Kenapa salat Jumat itu wajib? Jadi salat Jumat itu wajib, salat berjamaah untuk salat Jumat. Tapi selain daripada salat Jumat, subuh tadi dan yang lain-lain itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang tipis, bertipis dengan wajib. Ya, bertipis satu icing Pak. Ya. Lil khabari muttafaqu ilaihi, sebagaimana sunnah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisab'i wa isrina darajatan wal afdaliyatu taqtadiri nudbiyata faqat. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa sambil berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian selisih 27 derajat. Selisihnya adalah 27 derajat. Jadi semacam dake pelogika jamaah sekalian nih. Ndai Warkarawi misalnya. Warkarawi. Kau betul Karawi misalnya warna proyek. Munir ke Karawi pu sebuah umah. Wara jadi nah mau gaji muge samping gue mage 100 juta. Palawara walija tawaran dake Munir ake proyek kanggori sebuah umah gajimu 20 juta 20 juta kan 27 sama pe sebuah umah sama penaik rumah sama pekerawina sama pebahana sama pemakina pala masabu adalah hadiah 100 juta gajina 100 juta samping gurina berarti masabu adalah gajina 270 juta atau kemudian ada waktu itu kira sebuah gajina 1 juta berarti masabuana 27 juta kira-kira apa yang dipilih beta dona sampulan tadi masih 1 juta
Sama pa uge. Cuma beda gaji na. Sama pa karawi na, sama pa nae umana, sama pa waktu na, sama pa gagap bentuk umana, pokoknya sama persis. Pala gaji na beda. Masa buah gaji gay 1 juta, masa buah gaji gay 27 juta. Denawe hasil 1 juta sempula kau nanti kan? Sama pamaki bae. Sambea maghrib neta. Masambea de uba, lamu masambea rasigi. Sama-sama pamaki na. Sama pa sambea 3 rakaat, sama pa ede baca na. Baca Al-Fatihah, baca surah, baca At-Tahiyah, baca Rabbil Firli, dan seterusnya. Masambea aka uba, masambea kese, hanya diberikan pahala 1 saja. Sementara masambea rasigi, masambea berjamaah, diberikan ganjaran 27 derajat. Loh, beda naik. Tapi itulah kata neta sampulan neta jamaah sekalian. Tetapi neta fikir kemana neta ni? Oi, wa urat jelas-jelas ngahi nabi ga. Na do beda na. Palasan neta pat ajun neta jamaah sekalian. Neta besar. Jadi aja berani. Apakah misalnya kesimpulan kita sempula atau lo nggak sih dari? Weha nama sebuah, weha nama 1, napaki mun boto, kerawinnya sama pak? Iya. Itu kalau logika kemudian nih jemaah sekalian. Tapi memang menurut hemat dage persoalan pahala, persoalan ajrun itu adalah memang persoalan keyakinan dan keimanan yang bermain situ. Kadang mereka tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, mati tatal menepiti ini. Tambah walid, ya Allah Akbar, kau haji deh. Misalnya kita sambil tersigi baik, tambah walid pahala lampat kan? Semakin umat kita semakin boto pahala apa? Kuning kehimatan pendek, awal-awal itu langkah dengan kaki kanan itu ditambah derajatnya, lampah dengan kaki kiri dihapus dosanya. Masya Allah. Rongga arasigi edan lagi bekir iwa. Ya. Wati juga huru harasabia. Kadang sampai kesepai Allahu Akbar. Kalau misalnya taruhlah 5 menit. Tiba 5 menit oh kalau sampai jamaah kita akan 5 menit menurut mata paling 3 menit pak. Ya 3 menit sampai berjamaah normalnya harus gini deh. Dia paling aka umaga tirakan kurang 1 menit. Tirakan kurang 1 menit. Ya makanya dikatakan di sini kelebihan seperti ini yang ditunjukkan oleh hadis adalah menetapkan kesunahannya. Artinya memang sampai berjamaah berdasarkan mazhab Syafi'i itu memang bukan wajib, sunnah tapi sunnah muakkadah. Ya. Nah, wa hikmatus sab'i wa isrina anna fiha fawaida tazidu ala salatil fazzi binahwi zalika. Hikmah kelebihan 20 derajat itu adalah bahwa berjamaah mengandung faedah sebesar itu yang melebihi sholat sendirian. Butuh manfaat nanti. Misalnya daita tu mai berjamaah tiba-tiba tiwara tadi sigi nak kambek ini oh tu mai gila mone sekali akiem nai. Kombinasi supu ku. Misalnya dete. Dela tiur ni harap betul. Atau wara hajatan daita tinggal mu apa beki ara sigir dete. Kalau misalnya daita jarang mayar sigi atau apalagi pernah mayar sigi sambil jumpa apa dia coba madem supu hengge kan sama pak madem daimu ya supu daimu tiwar tum kambekemu karena memang di pernah wara bergabung arah jamaah dete. Dan inilah
Faidah-faidahnya itu salat berjamaah apa? Kadang bisa kita minta tolong kepada jamaah-jamaah yang lain. Ya. Mana kalau kita sampai berjamaah di sigi nih, waktu ke pas terus. Ti pernah tunda ba arasigi. Begitu lu waktu bala lo. Berarti sembiar nih tare. Ndaita selalu salat pada awal waktu. As-salatu ala waktiha. Ada. Wa kharaja bil ada'il qada'u na'am. Ini tafaqat maqdiyatul imami wal ma'mumi sunnatul jama'ati. Tidak masuk dalam ketentuan ada atau tunai adalah sholat maktubah itu dikerjakan secara qada. Artinya sholat fardu yang berjamaah lakukan dengan qada tiloa ma'adaan pak. Ini gulau nih imam sambil adaan itu nih naita makmum berjamaah gini gahi qada mau tinyampun nih sehingga memang dikatakan sini ya tidak masuk dalam ketentuan ya adalah sholat maktubah itu dikerjakan secara qada ya, tetapi jika antara makmum dengan imam dalam mengerjakan sholat qada itu sama, kecuali sama-sama qada, imam qada, makmum juga qada, maka hukumnya sunnah berjamaah, boleh berjamaah. Pada rata-rata mereka rata-rata mai adaan mana bagi, ya, langsung. Baik. Wa illa jika tidak sama, artinya tidak sama-sama qada atau sama-sama ada, fahilaful ula ka'adain halfa qada'in wa aksihi wa fardin khalfa naflin wa aksihi wa tarawih halfa witrin wa aksihi, maka hal itu menyelisihi keutamaan khilaf aula, seperti halnya sholat ada bermakmum dengan sholat qada atau sebaliknya, sholat fardu dengan imam sholat sunnah atau sebaliknya, dan sholat tarawih bermakmum dengan imam sholat witir atau sebaliknya. Ya, jadi jika tidak sama maksudnya itu berarti maka hal ini menyelisihi keutamaan. Ya. Ya. Jadi maksudnya adalah ya sama pun nih. Kalau imam itu adalah qada juga naita. Kalau adaan juga. Wabil maktubatil manzurah wan nafilah fala tusannu fihi mal jama'atu wala tukrah. Tidak maksud dalam ketentuan maktubah atau kewajiban adalah sholat nazar dan sholat sunnah. Untuk itu tidak sunnah berjamaah, tapi juga tidak dimakruhkan melakukannya. Amal sholat nazar loh gini kan beda. Nazar itu kan beda-beda. Ya, ataupun sholat yang dilakukan yang satunya maktubah, yang satunya sunnah, artinya sholat wajib, yang sebuah sampai maghrib, sampai sunnah. Ya, berarti berjamaah pun lawan ada. Ya, tapi dikatakan sini tidak sunnah berjamaah, tapi juga tidak dimakruhkan melakukannya. Ya, artinya biasanya bulan akhir ini, apalagi unsur tidak tahu, waraplah domom sampai sunnah, dari tadi terlambat, masbuk, lagi masbuk lagi masbuk waktu jamaah, ketinggalan jamaah, tapi kita sempat kita masbuk kan memang kita tidak dapat jamaah, tapi waktu sampai sunnah gini, main kita batu sia
sendiri imam. Padahal saya sembah sunnah, letaknya sembah maktubah, sembah fardu maghrib misalnya. Apakah boleh tuh? Di sini katakan boleh saja. Ya, tapi kan masing-masing cingkan niat pada nantinya. Ya. Untuk mendapatkan keutamaan berjamaah, itu maksudnya. Padahal waktu sini jamaah juga tidak apa-apa. Sambil fardu penghematan ini 1:27 banyak. Sementara kita ini bisa melakukan sholat berjamaah dan memang di tempat orang-orang melakukan sholat berjamaah gitu. Bagaimana kalau di rumah melakukan sholat berjamaah sama apa nih? Yang penting berjamaah. Tapi ingat, masjid itu adalah lebih utama. Karena masjid itu namanya masjid. Masjid itu kan namanya tempat untuk bersujud. Kalau rumah itu bahasa lain adalah manzilah. Manzilah itu artinya tempat tinggal saja. Bukan sejatinya untuk tempat sujud, tapi untuk istirahat, Tetapi jangan juga karena tempat istirahat kita tidak pernah juga isi dengan salat-salat. Makanya lakukan di rumah itu adalah salat-salat sunnah. Sampai tahajud, sampai tasbih, sampai duha, itu dilakukan di rumah. Sebaiknya supaya rumah kita tidak sepi bagaikan kuburan. Tidak pernah ditempati untuk sholat, tidak pernah ditempati untuk membaca Al-Quran, tidak pernah digunakan untuk zikir. Jadi kita juga tetap melakukan sholat sunat di rumah. Bagi laki-laki, bagi perempuan, ya seutama-utamanya itu adalah di rumah. Kalau perempuan, terutama perempuan yang masih produktif, membuipu kencang kulitnya, membuipu suburna, membuipu ya pokoknya mai menimbulkan fitnah. Kecuali ya punya jamaah lain tadi mau tua-tua ya. Kemudian qala Nawawi wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijalil baliginal ahrari al-muqimina fil mu'adati fakat. Ya. Imam Nawawi berkata, qala Nawawi dalam kitab Al-Asahhu bahwa annaha fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah atas lirrijal, bagi laki-laki yang balik, al-baligina, mereka dan bermukim untuk sholat ada saja. Demikian itu dimaksudkan agar dapat menambah syiar di tempat didirikannya. Jadi begini. Jadi menurut Imam Nawawi ini, di masyarakat ke tilua kosong. Makanya harus warsigi, harus fatum sembiaraina. Itu sudah menjadi fardu kifayah. Tilua rasa ge dawaratul sambea jamaah. Desigi. Dete. Jadi harus suara tauma sambea gaina desigi ge. Kalau wati suara sambea do masing-masing sambea kuma dosa semua kita. Semua satu kampung itu dosa semua. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi memang harus ada yang sholat berjamaah. Jadi ya kalau nggak kemur bersyukurlah. Doa teman-teman sembiaga orang-orang itu mewakili nanti. Pai wati orang lain tak mamai sembiaga, tercumpur itu seserah ni. Kalau mas sembiaga aku mana? Karena inilah hukumnya fardu kifayah.
Wakila innaha fardu ainin wa huwa mazhabu Ahmad. Oh, mazhab Ahmad ini dikatakan ini. Dikatakan dalam mazhabnya Ahmad itu adalah fardu ain, Pak. Jadi pendapatnya Imam Ahmad itu salat berjamaah itu bagi laki-laki fardu ain. Semua laki-laki harus datang ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Coba, Pak. Jadi bagi yang salat makarapu dire saat sujud makarapu dire dari Imam Ahmad, berarti si area wajib harus bayar sigi. Kalau mata kan seperti kerapu Imam Malik, Imam Syafi'i mata. Berarti mata hanya fardu kifayah. Wakila syartun lisihati shalah, dikatakan lagi bahwa hukumnya adalah merupakan syarat sah salat. Ya, yaitu ketika melakukan salat berjamaah. Wala yata'akkadun nubda lin nisa'i ta'akkudahu lirrijali, falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Kemuakkadatan, jadi muakkadnya, sunnah muakkad berjamaah bagi wanita tidak sekuat bagi laki-laki. Ya, karena itu kemakruhan meninggalkan jamaah hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ya. Jadi artinya kesimpulannya sini, kalau kita itu jarang melakukan sholat berjamaah, meskipun kita ini mengikuti Imam Syafi'i, itu makruh, Pak. Artinya sunnah muakkadnya karena memang ada uzur lah. Bukan berarti kita ini sudah menjadi kebiasaan ada umat dan coba buat bermain sigi. Itu loh. Jadi jangan kita hanya sampai Jumat pun pemain sigi. Itu makruh. Dikatakan sini. Jadi kalau kita sudah mengaku diri orang beriman, ya cahalah main sigi gitu loh. Kalaupun tidak bisa, ya ada uzur lah. Aina hanya sampai Jumat pun main sigi. Sebab kalau di situ dikatakan dihukumi makruh ini. Orang-orang seperti ini. Ya. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdalu. Nah, ini tadi yang pernah mengatakan deh, berjamaah salat maktubah, salat itu tadi salat fardu ini bagi laki-laki itu di masjid lebih utama. Naam, memang in wujidat fi baitihi fakat fahuwa afdalu. Memang jika jamaahnya hanya didapati di rumahnya saja, maka itu juga boleh atau utama juga, ya. Tapi ingat, lebih utama itu di masjid. Karena itu tadi adalah, apalagi misalnya di sini bara punake, bara kajian-kajian, bara ceramah, wara nasihat-nasihat, wara saling mengingatkan, wara saling memperbaiki cara ibadah kita. Wah, itu lebih utama lagi. Ya. Daripada kecuali memang ada kegiatan di rumah yang lebih penting gitu loh. Jadi kalau tidak ada dikerja juga di rumah, ya lebih baik kita kejar keutamaannya di masjid itu. Sambil kalau memang tidak ada ceramah, tidak ada kajian, zikir,
kalau tidak ada dikerja di rumah gitu. Ya, bukankah kita sudah tahu bahwasanya menunggu waktu sholat itu adalah di masjid sama dengan kita sedang melakukan sholat, Pak. Maghrib, tilosan daita, ngena waktu isya dengan zikir. Berarti mulai saat itu kita sedang melakukan sama, kita dinilai dalam keadaan sedang sholat. Berapa rakaat itu? Mulai maghrib itu, mulai setelah maghrib sampai isya itu, berapa rakaat kira-kira itu sholat kita itu? Tetapi kalau kita sudah tinggalkan masjid, oh, sudah tidak ada pahalanya. Udah gawe ke rumah. Paling kece HP. Ngopi. Hinti rongko kalau misalnya ada merongko gitu kan. Ya. Itu tadi. Kemudian wakada law kanat fihi aksara minha fil masjidi ala ma'tamadah al-Azra'i wa ghairuhu qala sayhuna wal aujahu khilafuhu. Demikian juga di rumah bisa lebih utama jika jamaahnya lebih banyak daripada di masjid. Nah ini ada di sini dikatakan sini. Kalau misalnya jamaah ke rumah boto misalnya kebetulan ada acara, sholat di rumah itu bisa lebih utama kalau jamaahnya lebih banyak. Ya, ini juga kaidah ini. Ya. Demikian inilah yang dipegangi oleh Imam Al-Azra'i dan lainnya. Guru kami berkata ditinjau dari berbagai wajah atau kebalikannya. Ya. Artinya menurut Imam Al-Azra'i dan yang lain-lain itu mengatakan kalau bisa, kalau sekiranya di rumah itu kita melakukan sholat berjamaah, tetapi kalau dibandingkan botoku aka umma daripada kasigi, bisa saja lebih utama di rumah. Tapi kan kira-kira bisa nggak tiap hari kita bisa kumpulkan banyak mengalahkan jamaah resigi? Itu paling artinya ditinjau dari banyaknya jamaah. Nah ini. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjidi. Ya. Jika terjadi perlawanan antara fadilah salat di dalam masjid tanpa berjamaah dengan salat di luar masjid, tapi dengan berjamaah, maka yang didahulukan adalah mana yang lebih jelas fadilahnya, yaitu berjamaah. Oke lah, sambil di sigi, malah tidak berjamaah. Tapi di luar masjid, di rumah, berjamaah. Iya, tentu lebih banyak fadilahnya berjamaah, meskipun di rumah. Itu maksudnya. Karena fadilah yang berkaitan dengan keutamaan ibadah itu sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempat. Tadi kan yang ingat, kata kuncinya adalah lebih utama berjamaah daripada sendiri. Ya, dibandingkan 1 dibanding 27. Itu saja maksudnya ini. Meskipun di masjid tetapi sholat sendiri, kemudian di rumah itu berjamaah, apalagi banyak jamaahnya, itu masih lebih utama sholat di rumah yang dalam keadaan berjamaah. Tetapi di masjid berjamaah, di rumah juga berjamaah. Kira-kira sama-sama banyaknya, tentu lebih utama masjid. Sama-sama banyak jamaahnya. Kalau selama akhir kan kira-kira tiba utang pembotu para arsigi ba de kabor weki sar oye kene te pilaf sabene. Dari umat juga tiba udah tampung boto weki tak kene. Pasti lebih boto pun jamaah arsigi. Makanya main tiri para sigi. Waktu sannu idadatu al-maktubati bisarti antakuna fil wakti wa
wa an la yuzada fi i'adatiha ala marratin khilafan li syaihi suyukhina Abi Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, walau sulliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula awisaniyatan awisaniyati biniyati fardin. Ya, wa in waqa'at naflan fayanwi i'adatas salatil mafrudah. Jadi disunahkan mengulangi sholat maktubah karena ada berjamaah. Nah, akhirnya. Jadi kalau misalnya ini mata bacauna wa tusannu i'adatu, disunahkan mengulangi sholat maktubah, sholat yang fardu itu karena ada jamaah, dengan syarat jamaah tersebut berada pada waktunya, dan pengulangan ini tidak lebih dari 1 kali. Maksudnya begini, abune pernah sampaikan mata pendek, ndaita war sambia biak uma gombi atau arsigi ake gombi, laur ndaita ele signae. Ternyata akas signae kan do ngo sambia jamaah na, ngo sambia fardu sambia isa misalnya, laur ndaita ke, rong ndaita ilaka, ndaita war sambia isa arsigi ake roi. Rong ndaita akas signae do sambia isa, maka boleh kita ikut lagi untuk melakukan salat isya. Skone war sembiarake. Tapi dengan syarat katanya hanya 1 kali. Hanya 1 kali beri. Aida, sebab lah kali, sebab sambiawali. Enggak, sudah cukup 1 kali dah. Ini dikatakan sini. Nah, di sini katakan disunahkan mengulangi salat maktubah, salat fardu itu ketika ada yang berjamaah, karena ada salat berjamaah di sana, dengan syarat jamaah tersebut berada pada waktunya, memang waktunya romona, dan pengulangannya tidak lebih dari 1 kali. Nah, tapi dalam kitab Maratib Budia itu, meskipun kita sholat berjamaah, tapi nilainya tetap nilai pahala sambil sunnah. Ini makanya ini disunahkan saja. Ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak mau sholat? Tidak apa-apa juga, karena hanya sunnah. Tetapi kalau kita mau kejar pahala berjamaah ini, silakan, boleh ikut lagi sholat isya untuk kedua kalinya. Yang penting memang di sana itu baru 1 kali sholat, baru memang waktu sholat robo. Cuma kebetulan kita akhir roci sampai ada nanti, roci kamat neta. Akhirnya wong guru semerita, begitu guru semerita, lauta ele signae, ternyata ele signae, dong ibu sampeana, kita boleh bergabung untuk langsung sholat di situ. Ya. Nah, sementara Abil Hasan Al-Bakri berpendapat lain, pengulangannya tanpa batas, artinya menyuratkan, tapi persoalan mengulanginya. Kalau Abi Hasan Al-Bakri mengatakan, Imam Abil Hasan Al-Bakri mengatakan tidak terbatas 1 kali. Jadi tanpa batas. Kalau memang kita ketemukan orang berjamaah, ikut saja. Berjamaah lagi, ikut saja. Gitu. Kalau tadi yang 1 kali adalah berdasarkan hal dari guru-guru kami, maksudnya ini. Ya. Dalam kitab ini. Nah, kita perjelas lagi, sekalipun sholat yang pertama dilakukan secara berjamaah bersama orang lain, meskipun hanya seorang, ya, baik dia mengulangi sholatnya sebagai orang yang menjadi imam atau makmum dalam sholat yang pertama atau yang kedua, dan dengan syarat-syarat niat fardu, sekalipun sholat ini nanti menjadi sunnah. Berhematan ini. Tetap niatnya, ya namanya orang sholat isya kan tetap niat sholat fardu. Ini kaidahnya nih. Ya, karena itu ia harus berniat
mengulangi sholat yang difardukan. Jelas. Nah, mata mempertegas itu tadi. Jadi ketika kita ikut lagi sholat berjamaah, niatnya sholat berjamaah. Kalau orang sholat isya, lain batu kan? Oh lainnya, ya. Ya jadi kita dapat orang sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah meskipun kita tadi sudah sholat tadi, baik di rumah atau di tempat lain. Ya. Berjamaah juga. Berjamaah juga. Ya. Betul. Ya, jadi maksudnya begini. Artinya nih untuk mendapatkan pahala berjamaahnya kita tetap boleh mengikutinya. Ini menurut di sini dalam guru kami dikatakan tadi untuk ikut orang sholat berjamaah itu adalah cukup satu kali. Tetapi untuk Abil Hasan Al-Bakri itu boleh tanpa batas selama masih ada orang berjamaah situ dalam rangka kita mendapatkan pahala berjamaahnya. Meskipun di sini tadi dikatakan Haji, meskipun sebelumnya kita sudah melakukan sholat berjamaah dengan hanya satu orang, ya tetap, ya baik dia mengulangi sholatnya ini, baik dia mengulangi sholatnya sebagai orang yang menjadi imam atau makmum. Tadinya dia sholat berjamaah, kemudian di sana dia imam, ya. Kemudian kalau dikatakan sini baik dia menjadi imam, artinya mengulangi, tetap jadi imam lagi ataupun menjadi makmum. Ya. Artinya ini keutamaan bagaimana sholat berjamaah itu. Ya. Kita lanjut dulu. Kemudian wahtarul imamu ayyan zuhra awil asri masalan wala yata'arradu lil fardi warajjahahu firraudati lakinil awwalu murajjihul aksarina. Sementara Imam Al-Haramain memilih ketentuan bahwa dalam hal ini hendaknya dijelaskan sholat zuhur atau sholat asar misalnya tidak wajib menjelaskan kata fardu. Demikian pendapat yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudah. Tetapi pendapat pertamalah yang diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Ya. Jadi pada ulanginya bahwa Imam Al-Haramain memilih ketentuan bahwa dalam hal ini ya hendaknya dijelaskan sholat zuhur atau sholat asar misalnya tidak wajib menjelaskan kata fardunya. Artinya dia nanti sholatnya itu hanya melakukan sholat asar ataupun sholat zuhur saja, karena nanti kan bernilai pahala sunnah ini. Ya, ini menurut Imam Al-Haramain. Demikianlah pendapat yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi. Pusko kita nih, karena jangan sampai, karena ada juga berpendapat tidak boleh sholat berjamaah dalam satu waktu gitu. Sehingga inilah dikatakan bahwa kita ini mau melakukan sholat, artinya ikut jamaahnya, tetapi bukan mengikuti fardunya. Nanti kita lihat lagi. Coba. Ya. Kita lanjutkan dulu terakhir ini. Yang dianggap sholat fardu adalah sholat yang pertama. Ini wal fardul ula walau bana fasadul ula lam tujzihu as-saniyati. Nah, jadi yang dianggap sholat fardu itu adalah sholat yang pertama, walaupun telah jelas bahwa sholat pertama rusak, bahkan batal. Ya, maka sholat kedua itu tidak cukup menjadi penggantinya, bukan sebagai pengganti, karena yang dihitung adalah sholat pertama tadi itu. Artinya sholat berjamaah tempat lain tadi itu nih. Ya,
menurut pendapat yang dipegangi oleh Imam Nawawi dan guru kami. Ya. Jadi yang menjadi perhitungannya yang fardu itu itulah di mana kita melakukan sholat fardu pertama tadi itu. Itu. Kan tambah jelas ya. Para Bu. Kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri, khilafan lima qalahu Syekhuna Zakaria. Jadi lain hanya dengan pendapat guru kami, guru beliau yaitu Imam Zakaria yang mengikuti Imam Al-Ghazali, dan pendapat Imam Ibnul Ahmad. Mereka berpendapat bahwa sholat kedua tersebut bisa mengganti yang pertama. Ini pendapat lagi. Ya, maksudnya jika dengan sholat fardu, kalau yang ini tidak ada bertentangan dengan guru kami. Artinya, jadi sholat yang pertama tadi itu kalau sekiranya batal terusak, ya bisa nanti yang kedua itulah nanti yang menjadi penggantinya atau penyempurnanya. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini semakin seru ini. Memang sholat berjamaah ini perlu juga kita lebih detail bagaimana aturan-aturannya. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah masuk waktu Isya, mari kita tutup dulu pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.